Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syabanihan dari jurusan Perbankan Syariah kelas D dengan NIM 90500122086 yang akan membahas materi mengenai perkembangan perwakafan di Indonesia. Adapun sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia. Yang pertama itu awal Islamisasi. Wakaf berbentuk tanah untuk masjid dan madrasah belum terdokumentasi formal. Selanjutnya kolonial Belanda. Tidak diakui secara hukum, aset banyak terbengkalai. Yang ketiga, awal kemerdekaan. Mulai ada kesadaran legalitas sebelum produktif. Selanjutnya Orde Baru. Hadir PP nomor 28/1977, fokus pencatatan belum pengembangan. Yang terakhir itu era reformasi. Lahir Undang-Undang nomor 41/2004, BWI dibentuk, wakaf diperluas ke uang, saham, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada regulasi perwakafan di Indonesia. Pengaturan wakaf di Indonesia kini didukung oleh regulasi yang jelas dan komprehensif. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Nah, selain itu, lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia atau BWI, Kementerian Agama, serta para nasir berperan penting dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf. Nah, wakaf juga diklasifikasikan menjadi benda tetap, benda bergerak, dan wakaf uang. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan kebutuhan akan digitalisasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam optimalisasi wakaf nasional. Pengelolaan wakaf uang di Tabung Wakaf Indonesia atau TWI. Tabung Wakaf Indonesia atau TWI hadir sebagai lembaga yang aktif mengelola wakaf uang secara profesional. Prosesnya dimulai dari penghimpunan dana melalui transfer, setoran tunai maupun platform digital. Dana tersebut lalu diinvestasikan ke instrumen-instrumen syariah seperti sukuk, saham, dan properti yang produktif. Keuntungan dari investasi ini kemudian disalurkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh proses dilaksanakan secara transparan dengan pelaporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipantau oleh publik maupun regulator. TWI ini memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang secara mudah dan aman. Wakaf uang dikumpulkan melalui berbagai cara, termasuk digital. Setelah dana diterima, TWI ini menempatkannya di investasi syariah yang aman dan sesuai prinsip Islam. Tujuannya adalah menjaga dana tetap utuh sambil menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, pengelolaan wakaf uang di BMM. Penghimpunan dana wakaf dari masyarakat dan korporasi. Kemudian investasi wakaf uang melalui deposito syariah di bank muamalat, cash wakaf link sukuk, dan UMKM. Selanjutnya itu hasil wakaf disalurkan ke pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan dakwah. Akuntabilitas melalui audit PSAK 112 dan laporan ke BWI. Nah, yang terakhir itu Baitul Mal Muamalat atau BMM adalah lembaga yang mengelola wakaf uang secara profesional. BMM ini menerima wakaf dari masyarakat melalui berbagai cara seperti transfer bank, datang langsung, atau aplikasi online. Uang wakaf tersebut tidak disimpan begitu saja, tetapi diinvestasikan pada produk keuangan syariah seperti deposito atau sukuk wakaf atau CWLS. Nah, materi terakhir itu pengolahan wakaf produktif di Gontor. Nah, Pondok Modern Darussalam Gontor ini mengelola seluruh asetnya sebagai wakaf. Aset tersebut mencakup tanah, bangunan, hingga unit usaha.
dan semuanya dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Hasil dari wakaf ini digunakan untuk operasional pondok dan pembangunan jangka panjang. Santri juga dilibatkan langsung agar mereka belajar mengelola usaha dan memahami pentingnya berwakaf. Gontor mengembangkan wakaf produktif lewat berbagai cara seperti pertanian dan peternakan unit usaha atau toko, koperasi, SPBU, percetakan, sewa properti wakaf, uang yang diinvestasikan. Cukup sekian materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.